Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat ya. Bertemu kembali dengan saya dengan materi pelajaran yang sama dengan kemarin, yaitu teks cerita sejarah. Intinya jangan pernah bosan untuk belajar ya. Hai, kita kembali bertemu dalam materi teks cerita sejarah. Ya, tetap dengan KD yang sama, yaitu menganalisis informasi. Yang dibahas sekarang adalah mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah. Ya, tetap sama kemarin. Pengertian, nilai-nilai, struktur, ciri kebahasaan, dan contohnya. Ada yang sudah bertemu ini siapa? Sudirman? Atau siapa? Ini siapa? Tuanku Imam Bonjol atau yang lain? Ayo tebak, ini siapa kira-kira? Bisa nanti tulis di classroom ya. Nah ini, wow banyak sekali ya. Banyak sekali macam-macam nilai di bawah ini. Ya kan, karena yang kita bahas adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu sejarah. Yang pertama adalah nilai religius, agama atau ketuhanan itu sama, yaitu nilai yang berkaitan dengan tuntunan agama. Yang kedua, nilai moral. Nilai moral berhubungan dengan tingkah laku kita. Ingat, moral itu tingkah laku setiap individu ya. Kalau kita ditanya nilai moral, berarti nilai yang berhubungan dengan tingkah laku setiap individu tersebut. Di sini pengertiannya adalah nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, susila atau baik buruk tingkah laku berdasarkan norma-norma yang ada dalam satu masyarakat atau kelompok manusia tertentu. Jadi ukuran nilai ini bersifat lokatif atau berdasarkan tempat tertentu. Karena kenapa maksudnya bersifat lokatif berdasarkan tempat tertentu? Karena di sini antara suatu daerah yang satu dengan daerah yang lain nilai tingkah laku orang itu berbeda sesuai dengan daerahnya. Kalau kita di daerah Jawa Tengah dengan daerah Surabaya, kalian lihat pasti berbeda jauh ya kan. Kalau di Surabaya kalau ngomong kasar sekali, tapi kalau orang Jawa Tengah sangat halus sekali dan lama. Itu yang menunjukkan nilai moral. Ingat, setiap individu ya kalau moral. Berikutnya nilai sosial atau kemasyarakatan. Ini baru yang hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain, yaitu nilai yang berkaitan dengan keselarasan atau keharmonisan hubungan antar manusia dalam masyarakat. Jadi berkaitan dengan interaksi sosial antar manusia tuh ya. Jadi bagaimana hubungan manusia satu dengan manusia yang lain itu terjalinnya seperti apa? Mungkin ada orang itu sifatnya yang berbeda-beda, itu masuk ke dalam nilai sosial. Berikutnya nilai edukasi atau pendidikan, yaitu nilai yang berkaitan dengan upaya mengajar mendidik. Berarti di mana di dalam bacaan itu yang berhubungan dengan sekolah, dengan pelajaran, berarti masuk ke nilai pendidikan. Kayak misalnya mondok, ngaji, belajar, karena di situ ada belajarnya, berarti dia masuk ke nilai pendidikan plus nilai agama. Tapi kalau lebih ditonjolkan nilai ngajinya, peraturan di pondoknya, berarti ya dia masuk ke nilai agama. Tapi kalau lebih ke pembelajarannya, walaupun itu di pondok, tetap nilai pendidikan. Berikutnya nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat pada zamannya. Misalnya di Tanah Toraja itu ada suatu adat di mana orang kaya yang meninggal itu dipeti di air keras, pakai baju, pakai perhiasan, dan setiap tahunnya diganti lagi, dimandikan, diruat, ada pesta. Itu adalah untuk yang orang yang kaya, itu masuk ke nilai budaya ya. Terus ada Minang, Siti Nurbaya. Jadi orang tidak punya hutang ke tuan tanah, dia tidak bisa membayar sampai jatuh temponya. Kalau punya anak gadis dinikah oleh tuan tanah tersebut, itu adalah masuk ke nilai budaya. Yang berikutnya adalah nilai kemanusiaan, yaitu nilai yang berhubungan dengan sifat kasih sayang sesama manusia, saling tolong menolong, berempati atau bersimpati. Ingat, empati dan simpati itu beda. Kalau simpati itu kita hanya sekilas, kayak misalnya kita berduka ya,
saya turut berduka cita, sudah selesai, itu adalah simpati. Tapi kalau empati, kita ikut di situ, ikut menunggui, menangis, terus memberi support kepada orang yang berduka dan sebagainya, itu yang dinamakan empati. Jadi bedanya simpati dan empati itu sangat besar, tuh ya. Berikutnya adalah nilai ekonomi, nilai yang berhubungan dengan prinsip, konsep, atau hukum ekonomi perdagangan. Pokoknya kalau berhubungan dengan perdagangan, uang, dan sebagainya itu masuk ke nilai ekonomi. Nilai hukum dan keadilan, nilai yang berhubungan dengan penegakan aturan atau norma dan keadilan menurut hukum. Pokoknya berhubungan dengan hukum dan keadilan, itu masuk ke nilai hukum. Nilai politik, nilai yang berhubungan dengan perolehan dan penggunaan kekuasaan atau kepemimpinan, adanya parpol, ada pro dan kontra, itu masuk ke nilai politik. Nilai estetika, nilai keindahan, itu ya, bisa dalam bentuk wujud patung atau benda-benda yang menarik, itu adalah estetika. Nilai patriotisme, kepahlawanan, berkaitan dengan cita-cita dan semangat untuk melawan penjajah atau membela menyelamatkan bangsa dan negara, itu patriotisme. Itu ya, membela bangsa kita. Misalnya kita sekolah di luar negeri, kita tetap harus cinta Indonesia, walaupun kenyataannya berbeda dengan di luar negeri ya, tapi kita harus merasa bangga menjadi orang Indonesia. Yang terakhir adalah nilai profesionalisme, yaitu nilai yang berkaitan dengan standar proses dan kualitas kerja yang terbaik. Ingat, dalam bekerja dimanapun dan bekerja apapun, kita harus bisa profesionalisme, bisa membedakan masalah pribadi dan masalah yang ada di kantor, tidak boleh dibaurkan atau tidak boleh dicampurkan. Itu ya. Ini adalah beberapa nilai, tapi nanti di dalam soal itu tidak semua nilai ini muncul, hanya beberapa nilai saja. Misalnya nilai religius, nilai moral, nilai sosial, nilai pendidikan, nilai budaya, nilai ekonomi, nilai politik. Itu yang sering muncul di dalam soal, tapi tidak menutup kemungkinan kita harus bisa memahami beberapa macam-macam nilai tersebut. Nah, ini konsep nilai. Ini ada contohnya. Terus di sini ditunjukkan nilainya, nilai moral atau budaya. Contohnya, Pangeran Diponegoro menolak keinginan ayahnya. Ini contoh ya, untuk diangkat menjadi Raja Mataram. Berarti dia masuk ke moral. Sifatnya dia menolak. Kebudayaannya, ayahnya menjadikan Pangeran Diponegoro untuk menjadikan sultan, ya bener kan, untuk menjadi raja. Itu kebudayaan, jadi turun menurun, bukan orang lain yang dijadikan raja, tapi anaknya sendiri yang dijadikan raja. Terus budaya, Pangeran Diponegoro mengangkat senjata karena Belanda memasang patok di tanah milik eyang buyutnya, tidak rela harga dirinya diinjak-injak oleh Belanda. Religius, mengangkat senjata, ia meminta restu ibunya untuk berperang. Ingat, restu ibu, apapun itu tetap doa ibu yang terbaik. Itu adalah, atau ini adalah contoh-contoh dari nilainya ya. Kalau kalian untuk lebih paham lagi, biasanya kita harus masuk ke soal. Itu kita akan lebih paham dan lebih menguasai tentang nilai-nilai tersebut. Nah, ini teks eksplanasi merupakan teks yang berisi berupa penjelasan tentang proses terjadinya suatu fenomena alam, sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Penjelasan-penjelasan yang diungkapkan dalam teks eksplanasi menggunakan fakta-fakta yang dirangkai secara kronologis dan membentuk hubungan kausalitas atau sebab akibat. Jadi teks cerita sejarah itu ada hubungannya dengan teks eksplanasi fenomena alam, yaitu fenomena sejarah itu ya. Eksplanasi ada di kelas 2. Ya, demikian adalah penjelasan tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu teks cerita ya. Cerita apapun itu nilai-nilainya hampir sama ya kan. Hanya saja yang membedakan cerita sejarah, novel, cerpen, atau roman. Itu. Next, kita akan membahas tentang materi-materi tentang cerita sejarah yang lebih seru lagi. Jangan lupa tetap belajar, selalu semangat, dan jaga prokes. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.